Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to channel The Hasan Video. Hello teman-teman, kali ini saya akan membagikan resep keripik tempe yang sebelumnya itu sudah pernah di-share sekitar 6 tahun yang lalu ya. Hanya saja di resep versi ini saya tambahkan 2 bahan rahasia yang menurut saya itu bikin keripik menjadi lebih kriuk dan pecah. Ada yang suka nggak nih? Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, beneran deh, yang ini tuh enak banget dan bikin nagih guys. Yang pastinya juga anti gagal karena sudah banyak yang trial dan alhamdulillah berhasil guys. Oke, kalian wajib coba deh. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 2 papan tempe yang bertekstur padat seperti ini. Per 1 papan tempe ini beratnya itu 320 gram ya. Sehingga berat totalnya itu 640 gram. Iris tempe tipis-tipis dan kebetulan nih kalau di sini jika kita beli tempe di pasar, alhamdulillahnya bapak penjualnya itu baik banget karena tempenya itu bisa langsung diiris di tempat tanpa ada tambahan fee lagi ya. Tuh, karena sudah profesi uduk. Sudah profesional gitu. Jadi meski diiris dengan sangat tipis juga tempenya itu bisa bagus dan tidak patah. Jadi tempenya itu diiris dengan cara diseset tipis seperti ini. Untuk tempenya itu juga pastikan gunakan tempe dengan kualitas top, yaitu tempe padat yang dibuat dengan menggunakan kacang kedelai murni alias tanpa campuran. Dimana kulit kedelainya itu juga dikupas dengan bersih, karena jika tempenya itu dibuat dari kedelai yang kulitnya itu tidak dikupas bersih, maka ketika digoreng itu cenderung menyerap banyak minyak. Warnanya juga cepat gelap, jadi terlihat seperti gosong gitu, tapi susah garing sehingga hasilnya itu rawan gagal karena cenderung melempem guys. Catat. Ini dia guys hasilnya. 1 papan tempe itu tadi setelah diiris tipis, alhamdulillah itu bisa jadi 11 sampai dengan 12 pieces. Oke, sisihkan. Selanjutnya kita bikin adonannya ya, yaitu ada 300 gram atau sekitar 20 sendok makan tepung beras, 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan tepung tapioka. Dan yang beda dari resep sebelumnya nih, agar hasil keripik lebih kriuk renyah, tambahkan 75 gram atau setara dengan 5 sendok makan tepung maizena. Kemudian ini yaitu 2 buah kemiri yang sudah disangrai, 1 siung bawang merah, dan 4 siung bawang putih cutting kemudian diulek hingga halus seperti ini ya. Oke, masukkan. Lalu 1/4 sendok teh kencur bubuk, 8 gram atau setara dengan setengah sendok makan kaldu bubuk rasa sapi, setengah sendok teh garam sesuai selera, dan sebaiknya itu memang tidak banyak karena kaldu bubuknya itu tadi sudah asin guys. 1 sendok teh ketumbar bubuk, lalu setengah sendok teh micin, yang ini optional ya alias bisa dilewatkan. Dan yang juga berbeda dari resep sebelumnya, agar keripiknya itu lebih garing dan bervolume, maka tambahkan juga 1 gram atau setara dengan 1/4 sendok teh ansis. Yang ini juga optional ya. Aduk rata. Kemudian tambahkan air dingin. Untuk takarannya itu sekitar 470 sampai dengan 500 ml sesuai selera. Yang jelas, semakin kental adonan maka akan semakin tebal balutan tepungnya guys. Catat. Oke, aduk hingga halus dan tidak bergerindil. Agar makin mantap, tambahkan 1 butir telur. Aduk rata. Jika suka tambahkan juga ini, yaitu 4 sampai dengan 5 lembar daun jeruk sesuai selera ya, yang dirajang halus. Oke, masukkan. Aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya agar lebih efisien, adonannya ini sengaja dipindahkan ke wadah yang lebih panjang untuk menyesuaikan dengan panjang tempenya guys. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya panaskan secukupnya minyak goreng di suhu sekitar 160 atau 170 derajat Celcius gitu. Lalu celupkan 1 potong tempe. Kemudian goreng. Dan lakukan sisanya sesuai dengan kapasitas wajan yang digunakan.
Oke guys, goreng dengan menggunakan api sedang agak besar di awal hingga tempe kokoh atau kira-kira itu sekitar 5 menit ya. Nah, setelah tempe kokoh, kecilkan api kompor, goreng tempe hingga matang luar dalam atau hingga minyaknya itu menjadi lebih tenang dan tempenya itu jadi terasa lebih ringan sambil sesekali diaduk agar matang merata. By the way nih, total durasi menggoreng tempenya ini memang agak lama ya, yaitu sekitar 17 sampai dengan 20 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing. Setelah tempe matang, agar minyaknya itu turun dan tidak terlalu banyak menempel di tempenya gitu, maka segera besarkan api kompor, aduk-aduk sekitar 1 atau 2 menit. Setelah itu angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Jadi pastikan tempenya itu digoreng hingga garing dan matang luar dalam guys. Tuh, cantik banget guys hasilnya. Satu resep ini ternyata jadi banyak banget. Aduh, rogol dewek malah Jan. Keberbagi lah yuk. Masya Allah, meskipun jatuh juga ternyata nggak pecah ya. Jadi memang teksturnya itu kokoh tapi juga tetap bisa renyah. Jika digoreng garing begini, insya Allah hasilnya itu benar-benar bisa kriuk seperti ini. Wah, mantap banget ya. Selain dibiarkan utuh dan panjang, jika suka juga tempenya itu bisa dipotong jadi 2 seperti ini. Untuk cara menggorengnya itu juga masih tetap sama. Dan ini dia guys, keripik tempe dengan ukuran sedang yang alhamdulillah itu juga bisa super kriuk dan super enak pastinya. Catat. By the way nih, untuk hasil tempe yang renyah maksimal dan kesat alias bebas minyak gitu, maka setelah digoreng dan sudah dingin, tempenya itu bisa dipanggang dengan cara disusun secara berdiri seperti ini ya. Panggang di suhu 130 sampai dengan 150 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah hingga tempenya itu menjadi panas dan mengeluarkan minyak guys. Durasinya itu tidak persis ya, karena tergantung dengan kapasitas dan panas oven masing-masing. Jika menggunakan oven kecil seperti ini, biasanya saya panggang di suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Tuh bisa dilihat kan ya, jika tempenya panas, maka minyaknya itu akan turun ke dasar loyang seperti ini guys. Dan karena ini tadi kebetulan tempenya itu digoreng dengan minyak berkualitas bagus, maka minyak yang jatuh ke loyang itu juga tidak terlalu banyak karena nempelnya itu dikit. Catat. Sementara jika ovennya itu muat banyak, seperti ini misalnya, maka ini dipanggang di suhu 130 derajat Celcius selama 1 jam. Boh, lama banget ya. Tuh, bisa dilihat kan ya, minyaknya itu juga bisa turun sehingga tempenya itu jadi lebih kesat, lebih keras, dan sama sekali tidak gosong karena memang dipanggangnya itu menggunakan suhu rendah. Catat. Tuh, mantap banget guys hasilnya. Kira-kira tekstur keripik tempe setelah dipanggang itu seperti apa ya? Beh, garing banget. Beneran deh, keripiknya ini nggak yang kaleng-kaleng dan recommended banget guys untuk dicoba. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat keripik tempe jumbo super kriuk Ala dahasan video. Semoga bermanfaat. and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.